Wilayah Indonesia 2/3-nya berupa lautan. Sudah sewajarnya kalau hasil laut menjadi sumber pangan harapan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jadi nggak melulu bergantung pada pertanian di darat. Meski potensi laut belum bisa diolah secara maksimal, sedikit demi sedikit kita sudah mulai bisa kok berinovasi dengan hasil laut. Mulai untuk kebutuhan pangan, kesehatan, sampai untuk produk ramah lingkungan. Selengkapnya di episode Si Unyil hari ini ya. Si Unyil, yuk kita kemon. Rasa ikan teri yang kuat juga cocok untuk menambah cita rasa sambal khas Medan. Ikan teri segar punya kandungan protein yang tinggi, berguna untuk masa pertumbuhan anak-anak, juga untuk regenerasi sel bagi orang dewasa. Jadi, kandungan gizi ikan teri berguna untuk semua kalangan usia. Ikan teri yang ditangkap nelayan biasanya diproses langsung di tengah laut. Saat masih segar, ikan teri diasinkan dengan cara direbus dalam air laut. Jadi nggak perlu tambahan garam lagi deh. Ikan teri yang diolah bisa mencapai 1 ton loh. Direbusnya juga nggak terlalu lama kok, cukup 7-10 menit saja. Pengasinan ikan teri dengan air laut bertujuan supaya ikan teri mengeras, tidak berbau, dan tidak busuk. Setelah direbus, ikan yang sudah diasinkan akan dibawa ke darat untuk dijemur. Kalau cuaca lagi cerah, proses penjemuran ikan teri sampai kering memakan waktu 3 jam saja. Selain mengeringkan, penjemuran juga bertujuan supaya bentuk teri nggak rusak dan ikan nggak basi. Sambal teri khas Medan ini namanya sambal tipul-tipul. Cita rasa sambal khas Sumatera Utara dipadukan dengan nikmatnya ikan teri membuat olahan ini digemari juga di luar negeri. Cabai yang digunakan untuk membuat sambal teri ada cabai merah untuk rasa pedas. Ada juga cabai rawit hijau supaya warna sambalnya jadi lebih ke warna hijau gitu. Untuk ikan terinya harus digoreng dulu ya. Teri yang digunakan adalah jenis ikan teri nasi. Walaupun bentuknya kecil, teri nasi punya banyak kandungan yang bagus nih untuk tubuh. Misalnya nih ya, dalam 100 gram ikan teri memiliki 16 gram protein. Selain itu, kandungan kalsiumnya juga tinggi, bisa mencapai 600 mg kalsium, yang pastinya bagus untuk pertumbuhan tulang. Sebagai bumbu masakan, aroma terasi memang menyengat. Tapi kalau soal rasa, masakan yang pakai terasi bikin lebih gurih dan nikmat. Terasi terbuat dari udang rebon yang biasa hidup di laut dangkal. Untuk berburu udang rebon, kita harus turun langsung ke laut. Tidak perlu berlayar jauh-jauh ke tengah laut. Sekitar 500 meter dari bibir pantai, udang rebon bisa ditemukan. Nelayan di kota Cirebon memang masih menggunakan alat tangkap tradisional berupa jaring yang dikaitkan pada 2 bambu panjang. Cara kerjanya simpel banget, hanya mengangkat bambunya ke atas sambil berjalan, sehingga udang rebon mudah terjaring. Oke deh, udang rebonnya sudah banyak yang ketangkep nih. Mau kita olah jadi terasi. Sebelum diolah, udang rebon dikeringkan dulu nih dengan cara dijemur di bawah sinar matahari selama 1,5 hari. Pas lagi dijemur, udang harus diratakan biar nggak menggumpal dan kering sempurna. Pelaku industri rumahan ini masih menggunakan cara tradisional buat bikin terasinya. Untuk menghaluskan udang rebon, pengrajin terasi hanya menumbuk dengan menggunakan lesung. Beri air sedikit supaya udang mudah hancur dan lunak. Ayo, tumbuk yang kuat. Kalau sudah halus, waktunya dicetak deh. Gak pakai cetakan loh. Adonan terasinya dibentuk gelondongan, kemudian dipipihkan dengan cara dibanting agar terasi menjadi padat. Nah, kalau yang ini terasi yang dibuat secara modern dengan bantuan mesin. Gak bakal bikin tangan pegel. Pabrik terasi berada di Pati, Jawa Tengah. Kemon. Pasta udang rebon yang semula berbentuk bongkahan besar harus dihaluskan terlebih dahulu supaya mudah dicetak. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah 5 ton bahan baku terasi. Kebayangkan kalau masih dilakukan secara manual?
Sobat Unyil harus tahu nih, proses ini murni mengolah pasta udang rebon saja. Jadi nggak ada campuran bahan lain, apalagi pewarna yang tidak dianjurkan BPOM. Terasi udang biasanya memiliki warna asli coklat kemerahan yang berasal dari pigmen udang. Gak perlu tunggu lama karena mesin ini bisa mencetak dengan cepat. Tuh kan, sekali tekan aja langsung tercetak 1 baris terasi jadi 7 balok terasi. Poipe, ngapain jemuran begitu? Kayak di pantai aja, dikelilingin terasi lagi. Kan bau tuh, Po. Takut ada kucing sama tikus nakal, Nyil. Ntar terasi empok dicolong lagi. Ya ampun, Poipe. Zaman now masih dijagain. Masa iya sih kudu nyewa satpam buat jagain terasi doang, Nyil? Sekarang kan udah ada teknologi pengusir kucing sama tikus, Po. Kagak mempan, Nyil. Kucing sama tikus paling takut sama omelan ayeh. Setelah penjemuran selama 6 jam, kadar air terasi berkurang jadi 30-35%. Selanjutnya, terasi harus menjalani proses pemeraman. Pindahkan terasi dari wadah penjemuran ke ember penampungan. Dari sini, pemeraman berlangsung selama 1 bulan. Gunanya untuk proses fermentasi tambahan, supaya nanti aroma terasinya lebih menyengat. Sebagian orang Indonesia sih katanya gak lengkap rasanya makan nasi tanpa cocolan sambal. Buat yang ingin menambah nikmatnya makan siang pakai sambal, catat nih resep sate udang kecing yang satu ini ya. Garam dan bahan utamanya, terasi nggak boleh ketinggalan. Apalagi selain sambal, udang juga meningkatkan nafsu makan karena kandungan protein pembentuk zat peptida. Zat ini melepas hormon kolesistokinin yang membuat nafsu makan. Sama dengan makanan laut lain, udang juga mengandung omega 3 yang tinggi sehingga bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Tapi ingat ya, konsumsi udang sewajarnya saja kalau ingin mendapatkan manfaat baiknya. Yuk kita kemon. Rumput laut sering disebut sebagai superfood karena kandungan vitamin, mineral, dan seratnya mampu memenuhi kebutuhan tubuh. Kalau dipadukan dengan tahu yang kaya protein nabati, wih, makin mantap dong gizinya. Tahu siwit ini menggunakan bahan-bahan organik. Jadi gak bakal ada residu bahan kimia berbahaya yang gak bagus buat tubuh kita. Rumput laut yang dipakai bukan rumput laut kering kayak nori ya. Harus yang segar. Buat menikmati tahu siwit ini, digoreng biasa juga sudah enak kok, karena ada rasa siwitnya gitu. Tapi kalau mau lebih mantap sih, Unyil saranin dibikin sapo aja. Nah, karena nggak cuma berbahan dasar kedelai, rumput laut yang terdapat di tahu ini juga memberikan banyak manfaat. Habitat rumput laut yang berada di air asin membuat rumput laut ini menyerap banyak iodin yang bagus untuk kelenjar tiroid. Seratnya yang tinggi untuk membantu menjaga sistem pencernaan. Sebelum diolah, kedelai direndam terlebih dahulu selama 8 jam. Biar teksturnya nggak keras, setelah itu digiling dan disaring untuk memisahkan sari kedelai dengan ampasnya. Sari kedelai ini kemudian dimasak dulu di dandang besar ini yang bisa muat 15 liter sari kedelai. Kalau sudah mendidih, diamkan sebentar ya.
Lalu tuangkan biang tahu ke dalamnya. Biang tahu ini yang bakal menggumpalkan sari kedelai. Tuh, gumpalan sari kedelainya sudah kelihatan tuh. Tinggal dicampur rumput laut deh. Rumput laut harus dihaluskan terlebih dahulu ya, baru dicampur dengan sari kedelainya. Pastikan teraduk rata ya. Tahu siwit ini merupakan kreasi Bu Vivi yang sudah 14 tahun berkutat dengan produksi tahu. Awalnya sih Bu Vivi bikin tahu karena mertuanya sakit jantung. Lalu disarankan dokter untuk konsumsi tahu. Karena nggak mau sembarangan, jadinya Bu Vivi belajar bikin tahu yang lebih sehat dengan bahan-bahan organik. Jadi idenya itu berawal di tahun 90-an, itu mertua saya itu sakit jantung. Nah jadi setelah sakit jantung dia kan perlu berobat. Pada saat berobat itu dokter bilang bahwa setiap hari itu dia harus konsumsi tahu. Dimana tahu yang pengen kita berikan pasti tahu yang sehat ya. Yap, kandungan protein dalam tahu memang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Sementara rumput laut mengandung jenis karbohidrat yang bisa mencegah pembekuan darah untuk menghindari terjadinya serangan jantung. Dari keluarganya ini, kemudian Bu Vivi memulai usahanya sendiri di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Bermula dari usaha rumahan, sekarang Bu Vivi sudah rutin memproduksi tahu setiap hari loh. Sekali produksi, usaha ini bisa menghasilkan 30 pak tahu siwit yang menghabiskan setengah kilogram rumput laut. Mesin pencetak tahu rumput laut Profesor jadi juga. Wah, ayo Prof, kita langsung bikin tahunya. Tapi sayangnya bahan bakunya kurang satu. Makanya ini mau minta tolong Pak Enyeng carikan rumput laut. Siap, Prof. Enyeng udah dapat pesanannya. Terus Enyeng langsung masukin tuh tadi. Asik. Kalau gitu langsung kita coba deh. Nyam nyam. Beh, kok rasanya ada yang aneh ya? Walah dalah, pantesan tadi yang dimasukin rumput biasa ya Pak Enyeng, bukan rumput laut. Salah satu bahan pangan dari laut paling populer ya rumput laut. Karena bisa dijadikan banyak olahan makanan. Kayak yang satu ini nih, selain enak disantap, juga bisa mengurangi sampah plastik. Gelas yang bisa dimakan ini dibuat karena keprihatinan pada sampah plastik dan styrofoam sekali pakai. Selain mengurangi sampah, gelas yang terbuat dari jeli ini juga lebih praktis karena nggak perlu dicuci. Kalau sudah nggak kepake, bisa dimakan aja deh. Bahan untuk membuat gelas ramah lingkungan juga bebas gluten dan gelatin. Jadi sangat cocok nih untuk yang sedang diet dan juga para vegetarian. Gelas ini juga bebas dari bahan pengawet, jadi aman deh. Kandungan serat yang tinggi pada gelas jelly juga sangat baik untuk membantu melancarkan pencernaan. Berbeda dengan gelas plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, gelas jelly yang tidak dikonsumsi dalam waktu 7 hari akan terurai dengan alam. Oke deh, sekarang Unyil jelasin nih bedanya jelly sama agar-agar. Dua-duanya memang dibuat dari tepung rumput laut, tapi jenis rumput lautnya beda loh. Agar-agar dibuat dari rumput laut penghasil agar-agar atau agarofit, seperti jenis Gracilaria dan Gelidium. Agar-agar yang dihasilkan rumput laut jenis ini sebenarnya berupa karbohidrat kompleks yang mampu mengikat air dan membentuk gel. Sedangkan jelly dibuat dari rumput laut penghasil karagenan atau karagenofit. Misalnya rumput laut jenis Eucoma ini. Bentuknya batang bercabang dan tidak beraturan. Karagenan yang dihasilkan dari rumput laut ini juga merupakan karbohidrat kompleks yang bisa membentuk gel. Hanya saja gel yang dihasilkan lebih lembut dan kenyal dibanding agar-agar. Cara pengolahan rumput laut sampai menjadi tepung agar-agar dan jelly sih sama, yaitu melalui proses ekstraksi untuk mendapatkan sari-sari rumput laut. Awalnya, rumput laut direndam ke dalam air yang telah dicampur larutan untuk membersihkan rumput laut dari kotoran lumpur, sisa-sisa garam, dan juga bau amis.
masih belum bersih nih, masih perlu proses pencucian. Dengan mesin cuci besar ini, rumput laut akan diputar terus sampai benar-benar bersih dari kotoran serta sisa-sisa larutan perendaman tadi. Dari sini, rumput laut yang sudah bersih bisa langsung dibawa ke pabrik pengolahan untuk diekstrak jadi tepung agar-agar maupun jeli. Zaman dulu, agar-agar dibuat dari rumput laut yang dikeringkan dengan sinar matahari. Berbeda dengan zaman sekarang nih, sudah menggunakan alat-alat modern. Prosesnya juga panjang banget. Mulai dari pemasakan, penyaringan, pengopresan sampai kadar airnya berkurang 80%, pencetakan jadi bentuk pelet, sampai akhirnya digiling jadi bubuk. Di Indonesia, bubuk agar-agar mulai dikenal sejak tahun 1971. Dengan kreativitas, bubuk agar-agar bisa menjadi santapan yang gak cuma enak, tapi juga menarik buat difoto. Olahan rumput laut gak sekedar untuk makanan aja loh. Bidang pengobatan juga mulai melirik rumput laut sebagai bahan pembuatan kapsul halal. Di Universitas Airlangga Surabaya ini, rumput laut diolah menjadi bahan baku cangkang kapsul. Biasanya, cangkang kapsul terbuat dari gelatin hewan yang sering diragukan kehalalannya. Cangkang kapsul rumput laut terbukti halal karena tidak menggunakan gelatin yang berasal dari hewan. Bahan baku kapsul adalah ekstrak rumput laut yang disebut karagenan. Ekstrak ini diperoleh dari rumput laut jenis kotoni yang banyak dibudidaya di garis pantai Indonesia. Selain karagenan, pati singkong juga dipakai sebagai pengikat bahan lain. Oh iya, pabrik ini menggunakan konsep zero waste loh, alias tanpa limbah. Kapsul-kapsul yang rusak dan tidak lolos standar akan dicairkan dan diolah kembali. Mantap! Setelah disortir, kapsul-kapsul ini siap dikirim ke perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia. Jika dikembangkan dengan serius, bukan tidak mungkin jika cangkang kapsul rumput laut ini bisa berjaya di negeri sendiri. Yuk, kita kemon! Ikan yang dikemas dalam kaleng merupakan salah satu produk olahan hasil laut yang banyak dikonsumsi karena praktis. Makanya ikan kalengan seperti sarden kayak gini banyak disimpan sebagai makanan darurat maupun disumbangkan ke masyarakat saat terjadi bencana. Bahkan pada masa pandemi ini, permintaan ikan kalengan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ikan sarden kalengan berasal dari ikan lemuru. Setiap hari, pabrik pengalengan ikan ini mengolah 10 ton ikan lemuru segar menjadi sarden. Ikan-ikan ini dibersihkan mulai dari bagian kepala, isi perut, dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh. Banyak yang bilang nih kalau ikan kalengan nggak ada gizinya. Wah, nggak bener tuh. Menurut buku tabel komposisi pangan dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, ikan sarden kalengan memiliki nilai gizi tinggi, terutama kandungan proteinnya. Ikan sarden kalengan ini tanpa bahan pengawet buatan dan bisa tahan sampai 3 tahun. Meski kandungan gizinya tinggi, Sobat Unyil tetap nggak boleh berlebihan konsumsinya ya. Apalagi buat penderita penyakit jantung atau diabetes. Harus baca tabel komposisinya dulu nih untuk mengetahui tingkat kandungan garam dan gulanya. Apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Nilai gizi ikan kalengan memang bisa berkurang saat diproses lagi. Misalnya dipanaskan dengan cara direbus atau ditumis. Sobat Unyil tahu nggak? Sebetulnya ikan sarden kalengan siap dikonsumsi tanpa perlu dimasak lagi loh. Konsumsi ikan tanpa perlu dimasak merupakan salah satu daya tarik bagi turis yang datang ke Belanda. Ikan herring sudah menjadi kudapan orang Belanda sejak 600 tahun yang lalu loh. Ada banyak kedai yang menjual kudapan ini. Salah satunya bisa kita temukan di sepanjang pasar Albert Kuip, Amsterdam, Belanda. Ikan herring mentah disajikan dengan taburan bawang bombay dan juga acar mentimun. Walaupun mentah, rasanya gurih-gurih gimana gitu. Karena sebelum disantap, ikan herring direndam dengan garam selama beberapa hari. Baru deh ikan herring bisa kita makan. Kalau dulu ya, orang-orang Belanda suka makan ikan herring utuh. 1 ekor langsung hap. Nah, biar nggak keselak,
makannya harus benar ya. Ikan herring harus digantung vertikal dengan bagian kepala di bawah. Tapi sekarang sih herring bisa disantap dalam bentuk potongan. Bahkan dimakan bersama roti juga bisa loh. Kalau dikelola secara maksimal, hasil laut Indonesia potensinya besar kan? Gak main-main loh, bisa mencapai 12 juta ton per tahun. Tapi memang gak boleh dieksploitasi sembarangan. Menurut aturan internasional, kekayaan laut yang boleh diambil maksimal 80%. Supaya biota laut bisa terus berkembang biak. Oke, udahan dulu ya informasi dari Unyil hari ini. Sampai jumpa.